Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraya Izatul Abidah dari kelas B3 TPR. NIM saya 2330310041. Saya akan mempresentasikan esai saya yang bertemakan tentang kesehatan. Kesehatan global itu berfokus pada kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Permasalahan kesehatan global itu contohnya seperti campak, malaria, malnutrisi. Faktor penentu kesehatan global mencakup ketidakstabilan ekonomi dan politik, kurangnya pendidikan, dan lapangan kerja. Kesehatan global sendiri mencakup banyak faktor ekonomi, lingkungan, serta sosial. Dalam esai ini membahas dengan dua permasalahan global. Yang pertama ada COVID-19 dan gagal ginjal. Yang pertama, tahun 2020 dunia mengalami permasalahan global yang serius disebabkan oleh virus COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia, sehingga membuat para medis berjuang untuk mengatasi COVID-19 dan menyediakan perawatan bagi masyarakat. Sehingga pada tahun 2021 dunia mulai memperkuat sistem kesehatan dan mengatasi masalah lingkungan dan sosial yang menyebabkan penderitaan lebih besar pada populasi. Yang kedua, yaitu ada ginjal. Ginjal merupakan suatu organ vital yang dapat menyaring limbah dari penumpukan racun. Penumpukan limbah dapat berpengaruh pada tubuh manusia, sehingga fungsi ginjal dapat menurun. Penurunan fungsi ginjal ini merupakan suatu kerusakan ginjal yang disebut gagal ginjal. Kerusakan ginjal itu ditandai dengan adanya kandungan protein, ureum, dan darah pada urin manusia. Solusinya yaitu gagal ginjal hanya ada dengan hemodialisa. Hemodialisa itu merupakan perawatan pengganti yang menggantikan fungsi ginjal yang gagal, yang dapat membuang seluruh racun, dapat mengelola cairan pada pasien, sehingga gagal ginjal. Pasien hemodialisa akan menyebabkan penggangguan psikologis dan fisik pada pasien, seperti contohnya kesulitan tidur, kelelahan. Yang kedua ada pengentasan kesehatan. COVID-19 atau virus corona ini mendorong perubahan manusia menjadi drastis dan mengatur diri sendiri. Virus ini muncul di kota Wuhan, Tiongkok. Bagi mereka yang memiliki riwayat perjalanan dari daerah epidemi dari 14 hari terakhir, pemantauan suhu tubuh dan pengawasan diri selama 14 hari. Pencegahan dari COVID-19 ini pada dunia itu dilakukan dengan cara memakai masker. Yang kedua, memakai sarung tangan. Yang ketiga, pada petugas kesehatan atau petugas medis itu biasanya menggunakan alat pelindung diri atau yang disebut dengan APD. APD ini selalu dipakai dan dilepas dengan benar saat merawat pasien. Gagal ginjal pada studi Global Burden of Disease atau GDB 2015 memperkirakan 1,2 juta orang meninggal karena gagal ginjal. Diperkirakan 2,3 sampai 1,7 juta orang penyakit gagal ginjal stadium akhir meninggal tanpa akses hemodialisa. Hal ini secara global dikarenakan kurangnya kesadaran umum dan akses layanan laboratorium sehingga menyebabkan masalah pada global. Peranan WHO memberikan pelayanan berupa konseling untuk penyakit kardiovaskular, diabetes, serta hipertensi, terapi obat, pengendalian tembakau, dan pengurangan pada asupan garam. Strategi yang dilakukan untuk memanajemen cedera ginjal akut dan penyakit ginjal kronis dengan mengadvokasi pendekatan multisektoral sebagai sarana untuk mencapai SDGs untuk mengurangi penyakit ginjal di seluruh dunia. Kelebihan dan kekurangan pada produksi limbah masker era COVID-19, sarung tangan dan masker ini dihasilkan setiap hari, sehingga akibatnya limbah masker kian meningkat, yaitu bisa mencapai 4 ton sampai menjadi 240 ton. COVID-19 menciptakan gangguan yang besar. Solusi yang dihasilkan yaitu dengan memanfaatkan limbah COVID-19 dengan cara mendaur ulang limbah yang dapat menjadi sumber material seperti bahan bakar alternatif, dapat mengurangi ketergantungan bahan baku baru. Dapat dari banyaknya limbah sampah ini mempunyai efek yang dikhawatirkan karena tidak hanya berdampak
secara langsung, namun mempunyai dampak yang jangka panjang. Karena sifat sampah ini sangat sulit terurai, bahkan dalam jangka waktu yang lama hingga ratusan tahun. Perawatan hemodialisa ini dapat menyebabkan keterbatasan pada aktivitas sehari-hari, buruk kesehatan, memperburuk psikologis yang sudah ada. Itu hemodialisis memiliki kelebihan, yaitu dapat menggantikan ginjal. Penanganan tersebut dapat menyaring darah dan peralatan buatan untuk membuang kelebihan air, meningkatkan kesejahteraan umum dan standar hidup, dan dapat mengatur keseimbangan cairan dan mencegah adanya komplikasi yang berhubungan dengan gagal ginjal. Inovasi pada COVID-19 yaitu dalam penanganan wabah ini mulai dari inovasi vaksin, alat uji yang tepat seperti Rapid Diagnostic Test atau RDT dan RT-PCR yang merupakan inovasi penting dalam identifikasi cepat COVID-19. Beberapa perusahaan mengembangkan masker dengan filter HEPA dan material antimikroba yang dapat meningkatkan perlindungan terhadap partikel virus. Inovasi pada ginjal yaitu menggunakan inovasi yaitu CT, yaitu teknologi medisnya yang disebut dengan citra tomografi terkomputerisasi. Hal ini mendeteksi penyakit ginjal, contohnya batu ginjal, kista, serta tumor. Teknologi medis berupaya untuk membuat kecerdasan baru yaitu CNN, sehingga inovasi yang selanjutnya itu menggunakan hibridasi CNN-ELM yang meningkatkan efisiensi latihan ELM dan cepat mengurangi resiko overfitting. Inovasi NDD yang disebut Nursing Dialysis Development yaitu pelayanan keperawatan pada pasien gagal ginjal yang menjalani dialisis supaya pasien termonitoring keadaan umum dan fisiknya agar hidup pasien berkualitas. Yang terakhir yaitu tinjauan tasawuf. Dalam pandangan tasawuf, suatu ajaran spiritual dalam Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara fisik, mental, serta spiritual. Konteks permasalahan kesehatan global, tasawuf mengajarkan bahwa kesehatan bukan hanya tentang kondisi fisik saja, tetapi terkait dengan kondisi jiwa manusia dengan Tuhan serta sesama. Pandemi COVID-19 ini dengan segala dampaknya dapat dilihat sebagai ujian bagi umat manusia, baik dalam aspek kesehatan, mental, sehingga tasawuf mengajarkan pada kita yaitu kesabaran, tawakal, yaitu pasrah kepada Allah SWT, pasrah pada takdirnya, dan menjaga kesucian hati dengan berbuat baik kepada sesama. Pandemi ini mengingatkan kita untuk selalu merenung, bersyukur atas nikmat kesehatan yang diberikan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.